Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Bilik Hukum Perdata. Semoga pada pertemuan kali ini sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya dalam keadaan sehat semua dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan pemeriksaan setempat, melanjutkan pembahasan dari pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu terkait dengan kekuatan dan batas minimal alat-alat bukti hukum acara perdata. Pemeriksaan setempat bukanlah merupakan bagian dari alat bukti hukum acara perdata, namun merupakan bagian dari proses persidangan yang dilaksanakan di tempat objek sengketa itu berada. Pemeriksaan setempat dapat pula dijadikan sebagai media bagi hakim untuk melakukan suatu persangkaan atas perkara yang sedang ia tangani dengan tujuan untuk menambah keterangan dalam mengambil keputusan. Di dalam pasal 153 HIR dinyatakan bahwa jika dipandang perlu pemeriksaan setempat dapat dilakukan terhadap objek sengketa yang tidak dapat dihadirkan di persidangan dengan tujuan agar hakim menjadi terang dengan objek sengketa tersebut. Namun di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 mengharuskan dilaksanakannya pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut. Kenapa Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut mengharuskan pemeriksaan setempat? Untuk itu, agar kita semua memahami terkait pemeriksaan setempat, mari kita bahas bersama tentang pemeriksaan setempat. Namun sebelumnya, untuk para sahabat yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Bilik Hukum Perdata. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan pemeriksaan setempat. Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat? Pemeriksaan setempat yaitu adalah pemeriksaan persidangan yang diadakan di tempat objek sengketa itu berada. Artinya sidangnya dilakukan di luar gedung pengadilan. Karena apa? Kok sidangnya di luar gedung pengadilan? Karena hakim perlu memeriksa objek sengketa yang tidak dapat dihadirkan di persidangan, sehingga pemeriksaan setempat itu merupakan bagian dari proses persidangan. Ya. Namun tempatnya saja bukan di dalam gedung pengadilan, tetapi di tempat objek sengketa itu berada. Kemudian dasar hukum daripada pemeriksaan setempat yaitu terdapat di dalam pasal 153 HIR, kemudian pasal 180 RBG, kemudian pasal 211 sampai dengan pasal 214 RP, dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat. Apakah ada persamaan atau tidak terkait dengan pasal-pasal tersebut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001? Tentunya ada. Ya. Kalau di dalam pasal-pasal tersebut itu tidak mengharuskan adanya pemeriksaan setempat. Nah, namun pasal-pasal tersebut memberikan kewenangan terhadap hakim apakah akan melakukan pemeriksaan setempat atau tidak. Kalau memang majelis hakim itu memandang perlu untuk pemeriksaan setempat, maka harus dilakukan pemeriksaan setempat. Tetapi ketika majelis hakim memandang tidak perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat, maka tidak perlu lagi untuk dilakukan pemeriksaan setempat. Jadi wewenang perlu tidaknya untuk melakukan pemeriksaan setempat itu adalah majelis hakim itu sendiri. Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut mengharuskan adanya pemeriksaan setempat. Kenapa Surat Edaran Mahkamah Agung mengharuskan adanya pemeriksaan setempat? Kita perlu mengetahui hal-hal yang diperlukan. Kenapa harus dilakukan pemeriksaan setempat? Hal-hal yang dipandang perlu untuk pemeriksaan setempat yaitu antara lain karena objek sengketa tidak dapat dihadirkan ke persidangan. Seperti objek sengketa tanah, kemudian benda-benda yang tidak bergerak, ya, seperti bangunan, kemudian tanah, itu objek sengketa yang tidak dapat bergerak. Kemudian mesin ya, yang berat-berat, kapal, itu tidak dapat dihadirkan ke persidangan. Ya, sehingga diperlukan adanya pemeriksaan setempat. Kemudian mobil bisa dihadirkan ke pengadilan. Ya. Namun karena kendaraan tersebut disengketakan sehingga sulit untuk dihadirkan ke persidangan. Oleh karenanya perlu diadakan pemeriksaan setempat.
Kemudian untuk memperjelas letak, kemudian luas dan batas-batas objek sengketa. Karena kadang apa yang disengketakan oleh mereka itu terkait dengan letak dan luas serta batas-batasnya itu berbeda. Yang jelas yang diambil oleh hakim itu adalah hasil daripada pemeriksaan setempat. Kemudian untuk pengukuran dan pembuatan gambar situasi oleh Badan Pertanahan. Namun hal ini perlu adanya persetujuan dari penggugat dan tergugat karena ini berbiaya. Kemudian pemeriksaan setempat ini diperlukan juga untuk memperjelas siapa yang menguasai objek sengketa, apakah sudah dipindah tangankan, kemudian diangunkan atau tidak. Ya, walaupun sertifikatnya jelas dan ada di tangan pihak penggugat atau tergugat. Artinya kadang-kadang ketika sertifikatnya itu dihadirkan ke persidangan, namun toh yang menguasai objek sengketa tersebut bukan pihak-pihak itu. Sehingga kita merasa kesulitan. Nah, ternyata objek sengketa itu sudah dijual kepada pihak ketiga, namun sertifikatnya belum diserahkan. Nah, itu artinya masih ada sengketa di antara para pihak dengan pihak ketiga. Ini yang perlu kita waspadai dalam pemeriksaan setempat. Kemudian tujuan pemeriksaan setempat yaitu agar objek sengketa antara yang diputuskan dengan kenyataannya sama. Kemudian agar perkara yang sudah diputuskan oleh majelis hakim itu dapat dieksekusi, perlu oleh majelis hakim dilakukan pemeriksaan setempat. Kemudian tujuan pemeriksaan setempat yang ketiga yaitu adalah untuk mendapatkan keterangan tambahan bagi hakim dalam mengambil keputusan. Namun pemeriksaan setempat ini bukanlah merupakan alat bukti, sehingga hasil daripada pemeriksaan setempat ini tidak mengikat bagi hakim. Kemudian proses daripada pemeriksaan setempat, pertama bahwa pemeriksaan setempat itu ada kalanya atas permintaan dari para pihak atau atas inisiatif dari hakim itu sendiri. Untuk memandang perlu atau tidaknya pemeriksaan setempat dapat dilakukan dengan cara hakim menjatuhkan putusan sela. Kemudian setelah majelis hakim memandang perlu bahwa pemeriksaan setempat itu harus dilakukan, kemudian ketua majelis memerintahkan kepada panitia sidang melalui jurusita untuk memberitahukan pemeriksaan setempat tersebut kepada kepala desa atau lurah setempat. Kemudian pada waktu yang sudah ditentukan, persidangan dibuka dan ditutup di kantor kepala desa atau kelurahan oleh hakim, baik majelis atau hakim anggota yang ditunjuk dengan dibantu oleh panitia sidang. Jadi hakim yang melakukan pemeriksaan setempat yaitu adalah boleh oleh majelis hakim itu sendiri atau boleh juga ketua majelis menunjuk dua anggotanya untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat dengan dibantu oleh panitia sidang. Dan hasil dari pemeriksaan setempat nanti akan dituangkan di dalam berita acara sidang dan kemudian dibacakan pada sidang berikutnya, yaitu sebagai bentuk penyampaian kepada para pihak atas hasil pemeriksaan setempat. Kemudian biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada pihak pemohon pemeriksaan setempat. Nah, kalau pemeriksaan setempat ini atas inisiatif majelis hakim, maka biaya dibebankan kepada yang kalah. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, dari pembahasan tersebut kita dapat memahami terkait pentingnya pemeriksaan setempat. Dan kita dapat menyimpulkan pertama bahwa pemeriksaan setempat ini adalah suatu keharusan. Kemudian yang kedua, bahwa pemeriksaan setempat ini bukanlah merupakan alat bukti di dalam hukum acara perdata, namun dapat dijadikan sebagai media untuk persangkaan bagi hakim. Oleh karenanya, yang ketiga, hasil daripada pemeriksaan setempat bersifat bebas dan tidak mengikat bagi hakim. Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.